Proses bersama Mathmaniacs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda, hari ini kita mulai pembelajarannya. Sebelumnya mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga pembelajaran hari ini dimudahkan. Nah, untuk yang pertama sebelumnya Umi udah share video mengenai sifat-sifat logaritma. Nah, sekarang Umi ingin menjelaskan untuk sifat nomor 10 gitu. Karena kemarin kan mana tahu ada kendala untuk teman-teman yang lain itu ada yang kurang paham dengan sifat nomor 10. Jadi di sini Umi akan coba jelasin lagi untuk sifat nomor 10. Setelah itu ini dia sifatnya. Nah, setelah itu Ananda silahkan jika ada yang masih ingin bertanya untuk sifat-sifat yang lain gitu. Oke. Nah, untuk sekarang sifat nomor 10 itu ini A log B per A log C. Ingat, ini bilangan yang sebelah kirinya sama ya, sama-sama A. Itu berarti bilangannya sama. Sama dengan, nah ini bisa kita rubah jadi ambil yang di bawah, C log B. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita punya C log B, bisa kita rubah juga jadi A log B per A log C gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya. Contohnya itu ada, Umi ikutin aja. 2 log 3 sama dengan P. 3 log 5 sama dengan Q. Nah, sekarang kita disuruh menentukan nilai dari 5 log 12 itu sama dengan berapa gitu dalam konversi P dan Q. Berarti 5 log 12 itu nilainya berapa? Nah, berarti 5 log 12 ini harus kita rubah dia jadi nah, kita rubah jadi berapa? Nah, perhatikan di P ini ada 2 log 3. Nah, berarti ada 2 sama 3. Di Q ada 3 log 5, ada 3 sama 5. Nah, di sini antara P dan Q itu kan sama-sama punya 3. Otomatis ini kita rubah jadi 5 log 12 itu ini kan masih C log B nih, kita rubah jadi A log B per A log C gitu. Nah, berarti kan 12 di atas, 5-nya di bawah. Terus bilangan A-nya ini yang di kiri kita masukin nilai 3 gitu. Berarti kita rubah jadi 3 log 12. Nah, kita rubah jadi 3 log 12 per 3 log 5. Nah, ingat 12 masih bisa kita pecah jadi, iya benar, 6 kali 2 atau 3 kali 4. Nah, cuman kalau untuk 6 kali 2 itu kan nanti nggak bisa, jadi kita rubah jadi 3 kali 4. Nah, berarti kita rubah jadi 3 log 12 tadi yang ini kita rubah jadi 3 kali 4 gitu. Nah, baru ingat sifat dari penjumlahan dan perkalian dalam logaritma. 3 log 3 kali 4, kalau numerusnya dikalikan atau bilangan yang di kanan ini, yang ini dikalikan, nah berarti bisa kita pecah, kita rubah jadinya tambah, jadi berubah jadi 3 log 3 tambah 3 log 4 gitu. Oke. Nah, sekarang kita lanjutin ya. Nah, tadi kan kita udah punya 3 log 3 kali 4 per 3 log 5. Nah, kita rubah jadi 3 log 3 ditambah 3 log 4 dibagi 3 log 5. Nah, setelah itu 3 log 4, 3 log 3 itu kita tahu 1, 3 log 5 itu tadi sama dengan Q, udah bisa dirubah nanti. 3 log 4, nah ini kan kita punyanya 2 log 3, nah berarti ini harus kita jadiin 2 dulu 4-nya. Berarti jadinya berapa nih? 3 log 4 ini ya yang kita rubah. Berarti ada 3 log 2 pangkat 2. Nah, ingat kalau pangkatnya bisa kita ingat sifat lagi, pangkatnya kita majuin, berarti jadinya 2 dikali 3 log 2. Nah, sekarang sedangkan yang kita punya itu 2 log 3. Nah, berarti
3 log 2 bisa kita robah tempatnya 3 dan 2, tapi harus jadiin 1 per. Berarti 2 dikali 1 per 2 log 3. Oke, sampai di sini kira-kira bisa difahami. 2 log 3. Bentar. Nah, ini ya. Jadi yang 3 log 4 tadi berubah jadi 2 kali 1 per 2 log 3. Nah, kita masukin, berarti jadinya 3 log 3 ditambah 2 dikali 1 per 2. 2 log 3 per 3 log 5. Nah, itu baru kita masukin nilai P dan Q-nya. Oke, kita lanjut ya sampai di paling bawah tadi. Oke, kita bawa ke sini. Nah, 3 log 3 yang ini tadi. Nah, 3 log 3 nilainya sama dengan 3 pangkat berapa? Yang 3 dari sini, lihat 3 pangkat berapa yang hasilnya 3. Berarti kan 3 pangkat 1, otomatis nilainya 1. Ditambah 2 dikali 1 per 2 log 3. Nah, 2 log 3 tadi sama dengan P dari sini. Berarti jadinya 1 tambah, bisa kita buat jadi 1 tambah 2 dikali 1 per P dibagi 3 log 5 itu sama dengan Q ya. Q. Nah, ini dia. 1 tambah 2 per P jadinya 1 tambah 2 per P per Q. Nah, biar P nya hilang, kita sama-sama kita kaliin dengan P. Nah, berarti berubah jadi P ditambah 2 per P kali P, berarti jadinya 2P per P, sisa 2 per P kali Q, jadinya P Q. Nah, inilah dia nilainya, P tambah 2 per P Q. Oke, sampai di sana ada pertanyaan kira-kira? Soal yang pertama itu ada 2 pangkat min 4 sama dengan 1 per 16. Kita disuruh untuk tuliskan dalam bentuk logaritmanya gitu. Nah, berarti ingat, nah bentuknya ini kan sama dengan logaritma itu apa kemarin sifatnya. Bentuk umum logaritma itu adalah numerusnya dipangkatin berapa yang hasilnya, basisnya dipangkatin berapa yang hasilnya sama dengan numerusnya gitu. Nah, ini kan bentuknya sama dengan A pangkat B per C. Nah, kalau dalam logaritma itu berarti sama dengan A log, oke benar, A log C sama dengan B. A log C sama dengan B. Nah, berarti di sini A dipangkatin berapa? B yang hasilnya sama dengan nanti C. Nah, berarti ini jadinya 2. Yang ini tadi 2 pangkat min 4 sama dengan 1/16. Ini kalau bentuk logaritmanya itu ditulis jadi 2 log 1/16. Hasilnya sama dengan min 4. Benar. Nah, 2 dipangkatin dengan min 4 hasilnya sama dengan 2 dipangkatin dengan min 4 hasilnya sama dengan 1/16 gitu. Itu untuk soal yang pertama ya. Kita lanjut soal yang kedua. Nah, untuk soal yang kedua itu ada 6 log 6 ditambah 6 log 2 dikurang 6 log 3 ditambah 6 log 9. Nah, ingat kalau logaritma numerus basisnya sama-sama 6 di sini, bilangannya di kiri itu basis, yang di kanan itu numerus. Nah, kalau basisnya sama-sama 6,
Nah, berarti sekarang dijumlahkan, otomatis numerusnya berubah jadi perkalian. Kalau dikurangin numerusnya, angka indikannya itu berubah jadi pembagian gitu. Nah, sekarang kita lihat 6 log 6 tambah 6 log 2 kurang 6 log 3 tambah 6 log 9. Berarti setiap yang dijumlahkan numerusnya kita kali. Untuk yang dikurang numerusnya kita bagi. Berarti yang ini, semuanya ini bisa kita rubah jadi 6 log nah 6 ya, ini 6 ditambah 6 log 2 berarti dikali 2 dikurang 6 log 3 berarti dibagi 3. Nah, ini ada lagi satu tambah, dikali lagi 6 log 9 berarti numerusnya 9. Nah, ini dia. Nah, kita cari dulu hasil dari numerusnya ini. Berarti jadinya di sini berapa nih? 6 log 6 kali 2 kali 9 berarti log 6 kali 2 kali 3 bagi 9. Nah, ini kan bisa dicoret nih, sisa 3. 6 kali 2 kali 3, 2 kali 3, 6. 6 kali 6, 36. Berarti jadinya 6 log 36. 6 log 36 berarti 6 pangkat berapa yang hasilnya 36. Berarti 6 pangkat 2, otomatis nilainya sama dengan 2. Nah, inilah dia hasilnya. Jadi untuk memudahkan, makanya kita bisa pakai sifat-sifat dari logaritma itu sendiri gitu. Terima kasih sudah berproses bersama Mathmaniacs. Salam cinta matematika. Semangat!